Pernikahan adalah impian semua manusia, apalagi pernikahannya sendiri terjadi satu kali dalam kehidupan alias langgeng sampai maut memisahkan. Akhir-akhir ini bioskop Indonesia lagi digempur dengan film horor dari berbagai cerita. Sampai kita juga bingung mau nonton horor urban legend atau horor remake luar negeri dulu dan lain sebagainya. Tapi di sini gua nggak bakal ngasih rekomendasi film horor dulu, dan tenang aja untuk mengobati rasa kangen kalian semua para pecinta film dengan genre selain horor. Dan ya sebut aja di sini gua ada beberapa film romantis tapi cukup sentimental di segmen kali ini, yaitu 5 film romantis Indonesia tentang pernikahan dini. Film pertama ini ada film yang dibintangi dari aktor yang cukup terkenal dan bukan kaleng-kaleng kalau untuk urusan akting romantisnya, yaitu sebut aja ada Angga Yunanda. Dua Garis Biru, film yang sempat menuai kontroversial ini karena berbagai alasan justru mendapat banyak penghargaan dari berbagai ajang yang cukup bergengsi di Indonesia sendiri. Sebut aja salah satunya adalah film bioskop terpuji di Festival Film Bandung tahun 2019 dan juga Best Actor Female yang diraih Jara di ajang Golden Gate Film Internasional Film Festival tahun 2020. Dengan menggandeng dua remaja yang lagi hype pada saat itu, filmnya berfokus pada kisah pasangan yang diceritakan berasal dari keluarga baik-baik yang dicintai oleh teman-teman mereka dan juga keluarganya. Namun mereka membuat satu kesalahan itu sangat besar yang berakibat pada konsekuensi yang sangat sulit. Kisah percintaan dan perjuangan antara pasangan Dara dan juga Bima sudah disaksikan kisaran 2.500.000 lebih penonton pada saat penayangannya. Angka yang menurut gua cukup fantastik dari film yang pernah diklaim kontroversial ini. Dua Garis Biru sendiri memang sukses banget menyajikan cerita yang sangat jelas dan mudah dimengerti untuk penontonnya. Bahkan sang sutradara yaitu Gina S. Nur juga memberikan berbagai bumbu konflik yang cukup membuat penontonnya terenyuh. Banyak pesan positif yang coba ditawarkan di film ini, mulai dari bagaimana menghadapi seperti situasi yang sedang mereka alami sampai bahayanya seks di luar pernikahan. Bahkan bukan cuma itu yang coba ditawarkan dari film Dua Garis Biru ini, akting Angga Yunanda dan juga Adisti Jahra di film ini sangat bagus dan karakternya cocok banget diperankan oleh mereka berdua. Dan filmnya juga terbukti bukan hanya masuk nominasi di berbagai ajang bergengsi, tapi juga memenangkan dari ajang-ajang itu. Dan rating IMDb juga cukup besar untuk ukuran film Indonesia, yaitu 7,8. Dan karena ini film dilabeli remaja alias 13 tahun ke atas, gua saranin buat kalian yang belum memenuhi umur skip dulu aja deh dan cari film yang sesuai kualifikasi kalian ya. Hampir sama dengan film sebelumnya, akan tetapi tentunya dengan pemeran yang sangat berbeda. Tapi tenang aja, dua aktor film ini juga banyak diidolakan oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Argantara, film yang menurut gua pasangan ini baru disatukan di film ini sebagai main role-nya. Mengisahkan tentang kehidupan Sera, seorang siswa SMA berusia 16 tahun yang tiba-tiba berubah ketika harus menikah muda dengan Argantara, seorang cowok bandel dan juga ketua geng. Mengusung tema pernikahan dini di mana pasangan suami istri masih belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal itulah yang membuat mereka berdua harus menghadapi tantangan menjadi dewasa dengan cepat meskipun keduanya memiliki sifat yang berbeda. Film ini menggabungkan elemen-elemen drama dengan tema inspirasi yang cukup menggelitik. Ceritanya juga disajikan dengan sangat fokus pada pengembangan karakter dan juga dilemanya seorang Argantara. Kalau dilihat secara keseluruhan, film Argantara ini dikenal karena narasinya yang cukup memikat dan juga akting dari kedua pemerannya itu. Akting dari Aliando Syarif dan Natasha Wilona ini mendapatkan rating dari IMDb sebesar 3,7. Pokoknya jadi buat kalian semua para penggemar Aliando dan juga Natasha Wilona, jangan sampai nggak nonton film yang satu ini. Berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi dari Festival Film Internasional. Film ini berhasil mendapatkan penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival tahun 2021. Lalu film ini juga ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia untuk masuk nominasi Best International Feature Film. Yuni bercerita tentang seorang gadis bernama Yuni yang berjuang untuk mengejar impian dan juga cita-citanya dalam menghadapi tekanan sosial dan juga ekspektasi tradisional yang membatasi kebebasan dan potensi dirinya.
Film ini menyajikan kisah yang sangat relate dengan isu-isu sosial yang dihadapi oleh perempuan muda di banyak bagian dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Tema utama yang diangkat adalah perjuangan antara keinginan pribadi dan tuntutan sosial. Yuni dengan sangat bagus mengangkat konflik internal dan juga eksternalnya yang dihadapi oleh karakter utamanya ini. Berfokus bagaimana tantangan Yuni dalam meraih impian di tengah harapan masyarakat yang sering kali menghambatnya. Film ini tentu aja wajib banget ditonton buat penggemar film-film yang memberikan banyak pesan moral yang menggugah, apalagi filmnya berbahasa daerah yang agak lain dari film-film lainnya. Yuni ini tentu aja ada di deretan film rating yang cukup untuk sekelas film drama, yaitu 7,4 dari situs IMDb. Gue juga sangat rekomendasi banget film yang satu ini karena selain menawarkan banyak kelebihan yang bagus itu juga tentunya karakter yang coba dimainkan pemerannya ini sangat nyata dan real, dan itu keren banget. Selanjutnya ada film yang sepertinya gua nggak bosan-bosan nyaranin film ini karena benar-benar memberikan konflik yang cukup seru dan juga kisah percintaannya yang sering terjadi tapi masih bisa dinikmati. Wedding Agreement sebut aja film yang kesekian kalinya gua saranin ke kalian semua, mengisahkan tentang Tari dan Bian yang menikah karena perjanjian kontrak yang melibatkan keluarga mereka dan juga kepentingan bisnis. Awalnya pernikahan mereka nggak didasari pada cinta, melainkan pada kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu. Film romantis remaja yang bukan hanya memberikan kisah percintaannya aja, tapi juga drama yang cukup bikin mewek buat para penontonnya. Mas Bian, karakter suami yang sangat cocok diperankan oleh Reval Hadi. Begitu juga dengan Tari yang karakternya sangat ngeblend banget dengan Indah Permatasari. Dua pasangan ini sangat pas banget disatukan di film Wedding Agreement ini. Chemistry-nya sangat bagus banget dan bisa jadi buat kalian nih yang menonton full filmnya bakalan dibikin baper dan juga campur aduk sama Mbak Tari dan juga Mas Biannya itu. Seperti yang udah gua katakan, gua nggak bosen-bosen bawain film yang satu ini, tapi tenang aja ya, karena memang filmnya seseru itu dan juga sebagus itu. Sampai-sampai penilaian di situs IMDb juga cukup mainstream banget, yaitu 6,6. Cukup bagus sih untuk film Indonesia yang tayangannya sudah beberapa tahun ke belakang ini. Gua memang suka tipe-tipe film seperti Wedding Agreement ini karena bukan hanya romansnya aja, tapi juga konfliknya cukup hidup. Yang nyata itu rasa cinta. Ini yang bikin gua takut salah milih orang yang gak berani mengejar keinginannya sendiri. Sedikit kalimat yang melekat sampai sekarang pas nonton full film yang satu ini. Romantis pernikahan dini mungkin agak jauh, tapi tenang aja, masih film dengan yang sejenis itu. Mohon doa restu ini hampir menghibur sepanjang jalan ceritanya, berkisah tentang pada seorang pria bernama Satya yang berencana menikahi kekasihnya. Namun pernikahan mereka gak berjalan mulus karena berbagai masalah yang muncul, terutama dari keluarganya sendiri. Dimainkan oleh pemain yang sangat apik, ini filmnya berhasil memberikan warna baru, bahkan bisa gue bilang sangat menghibur ya. Acting Jeffrey Nicole di film ini juga udah nggak perlu kita ragukan lagi, apalagi dipasangkan dengan aktris cantik yaitu Syifa Haju yang akhir-akhir ini namanya lagi menjadi perbincangan semua netizen di luar sana. Tapi tenang aja, itu juga bukan soal hal yang buruk ya, tapi sebaliknya. Di film ini Syifa Haju tampil seperti biasanya, cantik, menghibur, dan bikin gemas buat para penontonnya. Tapi ada yang lebih keren dari acting mereka berdua, yaitu antara orang tua mereka yang diperankan Sarah Sechan dan juga Cut Mini. Dua orang ini bisa gua katakan bisa menghidupkan sebuah film dengan genre drama komedi ini. Film yang berhasil dilabeli semua umur ini gua sangat rekomendasi banget buat kalian tonton bareng keluarga pas hari weekend ya. Bahkan bukan hanya drama keluarganya aja yang coba ditampilkan di film ini, tapi juga bakalan ada banyak komedi yang cukup menggelitik. Masih berukuran film baru tayang tahun kemarin ini berhasil mendapatkan rating yang sangat bagus di IMDb, yaitu 5,6 dari situsnya yang sudah berhasil kalian vote. Gue juga sangat terhibur untuk film sejenis ini, dan yang terpenting ada pesan-pesan moral yang bisa kalian ambil. Dan sekali lagi gue ingatkan, kalau menonton film ambil yang positifnya aja dan buang yang negatifnya. Besarin aku dari kecil sendirian loh. Aku nggak mau nyusahin mama.
Jadi itu dia 5 rekomendasi film tentang pernikahan dini yang bisa kalian tonton. Setiap film memiliki cerita yang unik dan menyentuh tentang tantangan dan keindahan dalam menjalani sebuah pernikahan sejak dini. Mana dari film-film ini yang paling menarik perhatian kalian? Jangan lupa untuk nulis di kolom komentar ya. Nah, kalau kalian suka sama video ini silahkan like, dan siapapun yang pengen request rekomendasi film silahkan komen aja tema film apa yang harus gua kasih ke next kontennya. Sekian dari gua hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next film.